Bismillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di pertemuan kedua untuk kelas PAI 51 dan 52, saat ini mata kuliah metode penelitian itu masuk pada pembahasan tentang kegiatan penelitian dan ragam penelitian. Mungkin Akang belum mengirimkan timeline ataupun juga RPS untuk kelas ini, sekalian juga dengan belangko belangko untuk penulisan jawaban soal dari 2 buku yang sudah pernah disampaikan di pertemuan pertama. Ini perlu diingatkan kepada kalian semua agar semuanya bisa mengerjakannya dengan tertib, ya, dengan tertib. Oke, minggu lalu Akang sudah menyampaikan bahwa 2 buku yang dijadikan sebagai pegangan kalian dalam mata kuliah metode penelitian ini, yaitu pertama adalah prosedur penelitian karangan Suharsini Aripunto, kemudian yang kedua adalah metodologi penelitian, metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan mixed method yang ditulis oleh Mer Yusuf untuk prosedur penelitian oleh Suharsini Aripunto. Nah, ini perlu kalian punya. Kalau untuk yang metode penelitian yang Mer Yusuf sudah dikirim file PDF-nya, silakan itu untuk dibaca, untuk dipelajari, dan menjadi bagian dari referensi yang harus kalian baca, ya. Kemudian yang kedua, untuk buku prosedur penelitian, kalau itu silakan untuk kalian bisa miliki, untuk kalian bisa beli, dan itu akan terpakai oleh kalian pada saat menyusun skripsi. Oke, nanti malam akan kirim pada kalian tentang bahan-bahan untuk diskusi, yang itu adalah bahan yang diambil dari tema buku-buku yang nanti akan disampaikan. Apa saja yang harus disiapkan, apa saja yang harus dilakukan, itu ada dalam timeline yang nanti akan dikirimkan. Jadi mohon untuk dipelajari. Yang masih belum on kamera, silahkan untuk kameranya dinyalakan sebelum nanti yang tidak on, nanti jangan dihitung sebagai absen saja, ya. Rumus dalam mengerjakan soal perkuliahan online ini sudah akan sampaikan. Salah satunya adalah menulis hal-hal penting pada saat kuliah ini. Jadi jangan sampai kehilangan momentum untuk tidak menuliskannya. Oke, materi pertama itu adalah tentang kegiatan penelitian, ya, kegiatan penelitian dan ragam penelitian. Ini kita akan coba gali satu persatu. Jadi kalau ada hal penting silakan langsung dicatat. Kalau Akang tidak menampilkan slide PowerPoint, berarti tugas kalian adalah mencatat hal-hal yang pentingnya. Oke, tapi sebelumnya Kang mungkin boleh nanya, di antara kalian yang sudah punya buku prosedur penelitian siapa? Ada nggak? Yang Suharsini Arikunto. Siapa? Ada Kang. Gini. Terus siapa lagi? Yang punya buku itu siapa lagi? Anissa Husni. Oke, Anissa Fitriani, terus Siska Aulia Rizky Kang. Insya Allah hari Selasa depan kita akan tatap muka di kelas. Tolong bukunya dibawa, sekalian juga dengan kita persiapan untuk memulai perkuliahan dengan diskusi. Jadi nanti hal-hal pentingnya nanti akan disampaikan di sesi ini.
Termasuk mungkin nanti akan menyiapkan video terkait dengan bagaimana penulisan artikelnya dan seterusnya. Ya, oke. Mari kita kita bahas terlebih dahulu terkait dengan materi tentang apa itu kegiatan penelitian. Karena ini dasar dari dasar dari materi kita, ya, dasar dari materi kita terkait dengan kegiatan penelitian. Sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Kang. Sudah ya? Ya udah. Oke. Pertanyaan mendasarnya adalah siapakah yang perlu melakukan atau penting untuk melakukan penelitian atau meneliti? Jawaban sederhananya adalah bahwa siapapun dari bidang apapun itu orang membutuhkan penelitian untuk meningkatkan usaha yang dilakukannya. Usaha yang dimaksud dalam hal ini bukan usaha bekerja saja atau hanya mencari nafkah saja. Tapi dalam hal ini adalah bahwa dalam setiap bidang pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, di situ selalu ada peluang kepentingan melakukan penelitian. Nah, ini akan kemudian terjawab ketika siapakah yang perlu meneliti. Di semua bidang, semua orang penting atau perlu melakukan penelitian. Bagaimana cara orang melakukan penelitian? Secara umum, penelitian itu dibagi menjadi dua. Ada eksperimen, ada operation research. Sebetulnya ini langkah-langkah yang sifatnya sangat sederhana. Kalau eksperimen itu berarti orang melakukan sesuatu dengan menguji cobakan. Ya, menguji cobakan sesuatu. Kalau operation research atau istilah lainnya adalah action research adalah orang melihat apa yang menjadi perilaku dari penelitian. Jadi penelitian tentang tindakan. Nah, untuk yang eksperimen ini dibagi menjadi dua. Ada faktor eksperimennya, ada faktor yang non-eksperimen. Pembahasan lebih lanjutnya kalian bisa baca di dalam bukunya Suarsimi Arikunto tentang bagaimana cara melakukan penelitian. Nah, apa itu operation research atau action research itu? Action research adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja mengenai apa yang sedang ia laksanakan tanpa mengubah sistem pelaksanaannya. Jadi, dia hanya mengamati apa yang dia sedang hadapi, apa yang sedang dia lihat, apa yang sedang dia teliti. Nah, lalu yang kedua, itu eksperimen. Eksperimen adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat. Itu istilah lainnya kausal. Kausal itu sebab ya akibat. Antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi atau mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang mengganggu. Nah, ini dalam konteks penelitian orang menyebut bahwa hubungan kausalitas itu hakikatnya hubungan untuk mencari apa yang menjadi faktor penyebab, apa yang menjadi faktor dampak dan penyebabnya apa. Jadi di situ ada unsur sebab dan unsur akibat. Ada yang dipengaruhi, ada yang mempengaruhi. Ada yang berhubungan, ada yang dihubungi. Nah, ada yang disebut dengan istilah faktor eksperimen. Artinya di sini selalu dilakukan dengan sengaja menimbulkan gejala yang dilihat akibatnya. Yang namanya eksperimen itu sesuatu yang memang aktivitas mencoba sesuatu dengan sengaja. Seperti kalau dalam kegiatan pembelajaran di kelas, bagaimanakah pengaruh pembelajaran dengan menggunakan pendekatan cooperative learning untuk penguasaan materi pelajaran akidah akhlak contohnya. Nah, itu berarti sengaja si guru mempraktikkan pembelajaran akidah akhlak dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning.
sengaja dilakukan. Nah, lalu ada yang disebut dengan faktor non-eksperimen. Apa itu istilah non-eksperimen? Yang disebut dengan faktor eksperimen bahwa si peneliti itu hanya meneliti yang sudah ada. Jadi dia tidak melakukan treatment atau perlakuan yang khusus dilakukan pada saat melakukan penelitian. Yang menjadi pokok persoalan dalam penelitian pendidikan, kalau dalam pendidikan ya, adalah hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan belajar mengajar di sekolah, misalnya ada hubungan dengan kurikulum, dengan guru, dengan siswa, dengan personal non-guru, seperti TU, laboran, pustakawan, dan lain-lain. Ada juga terkait dengan pengelolaan, baik itu sarana prasarana dan fasilitas lainnya. Nah, ini faktor non-eksperimen. Ini yang kita sebut sebagai dasar dari kegiatan penelitian secara umum. Nah, kalau kemudian kita telaah, seorang guru itu kan punya tugas untuk mendidik dan juga mengajar. Dia membantu si siswa agar berusaha dalam kadar bantuannya dapat meningkat, baik kemampuannya, baik kepintarannya, baik juga dari sikap dan seterusnya. Nah, sehingga dengan bantuan dari si guru tadi diharapkan itu siswa memperoleh hasil yang baik. Nah, usaha yang dilakukan oleh si guru itu ada bermacam-macam. Mungkin si guru bisa melakukan motivasi yang banyak, mungkin juga dia mengganti metode, mungkin juga dia menambah alat atau media pembelajaran dan lain-lain. Nah, di sini ketika apa yang dilakukan oleh si guru tersebut ternyata dapat meningkatkan hasil belajar contohnya dari si siswa tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa terjadi pengaruh terjadi peningkatan hasil belajar siswa akibat dari dilakukannya guru memberikan motivasi kepada siswa. Contohnya seperti itu. Nah, pekerjaan meneliti ini sebetulnya pekerjaan yang mengasihkan, ya. Artinya mengasihkan itu sesuatu yang sebenarnya awal dari ditemukannya banyak pengetahuan dalam kehidupan manusia. Contoh sederhana begini. Contoh sederhana. Kalau kalian di pesantren itu pasti pernah mendengar ada sebuah pernyataan dalam fikih. Kalau kalian baca dalam kitab Safinatun Najah contohnya. Bagaimana para ulama itu memberikan pendapat tentang berapa lama rata-rata wanita itu haid. Kalau kalian pelajari sejarahnya, itu para ulama, khususnya kalau yang akan pernah baca dalam riwayat kitab Al-Um yang dikarang oleh Imam Asy-Syafi'i, di situ disebutkan begini, bahwa Imam Asy-Syafi'i itu melakukan wawancara dengan para wanita di sana. Kan kalau pernyataan pertama itu ada di Baghdad dan di Mesir yang disebut dengan Kaul Qadim dan Kaul Jadid. Pernyataan pertama ketika di Baghdad, beliau itu menyatakan pada penjelasannya itu bahwa setelah dia melakukan bahasa dulu mah mungkin bertanya-tanya kepada wanita-wanita yang ada di Baghdad, ternyata diketahui bahwa rata-rata perempuan mengalami haid itu adalah 7 hari. Setelah bertanya kepada lebih dari 40 orang perempuan. Sebetulnya yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i ketika dia ingin menyimpulkan, ya sebut saja beliau kan laki-laki. Tidak mungkin beliau masuk pada ranah perempuan kecuali dia bertanya kepada perempuannya. Jadi ketika ditanya, kalau perempuan itu paling cepat berapa hari dia haid, kemudian rata-ratanya berapa hari, paling lamanya berapa hari, mendapatkan kesimpulan itu berdasarkan hasil wawancara, bertanya kepada orang-orang yang memang sesuai dengan karakteristik yang diminta dalam pencapaian tujuan penelitiannya. Seperti kalau ingin mengetahui tentang haid perempuan, ya nanyalah ke perempuannya. Ditanya satu persatu. Kemudian disimpulkan. Nah, aktivitas itu, kalau dalam bahasa kita sekarang, itu disebutnya dengan penelitian. Gitu. Karena ternyata dari hasil yang dilakukan oleh para ilmuwan, contohnya, itu membuahkan pengetahuan yang luas dan sampai hari ini dipakai.
Jadi kalau ditanya dari mana para ulama yang kebanyakan laki-laki itu mendapatkan kesimpulan bahwa, ini contoh saja ya, perempuan itu haidnya, masa haidnya rata-rata 7 hari, itu rata-rata ya, secara keumuman. Itu adalah berdasarkan hasil riset. Risetnya dengan cara apa? Bertanya satu-satu. Gitu. Ya kalau sekarang mungkin bisa lebih efektif efisien ya dengan adanya Google Form atau di telepon dan lain-lain. Tapi kalau dulu kan ditanya satu-satu. Nah, aktivitas dari meneliti ini adalah aktivitas yang justru menjadi bagian dari cara menyelesaikan masalah. Termasuk contoh di zaman Umar bin Khattab itu, ketika Umar mengatakan bahwa apa perempuan dilarang untuk menentukan mahar karena itu akan memberatkan laki-laki. Wah, itu sempat jadi ramai itu. Kemudian Umar itu ditentang atau diprotes oleh warga, terutama oleh perempuan. Menurut para perempuan, apakah engkau tidak membaca sebuah ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa, nah, sebutkanlah ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa mahar itu memang ditentukan oleh perempuan. Di situ kemudian Umar mengatakan, aku telah salah menentukan putusan itu, maka kembalilah, tapi janganlah engkau memberatkan kepada laki-laki. Jadi seorang Umar bin Khattab pun ketika dia menemukan dalam kajian keilmuannya ternyata ada yang keliru, dia mengakui kekeliruannya itu. Artinya apa? Seseorang yang telah mendapatkan pengetahuan sebelumnya, tapi kemudian dia mendapatkan pengetahuan baru yang bisa mengeliminasi atau mengurangi atau merevisi pengetahuan sebelumnya, sebagai seorang yang paham tentang benar dan tidaknya dari sebuah dalil, maka ketika bertemu dengan yang lebih kuat kekuatan dalilnya, maka sami'na wa ata'na. Gitu. Nah, para peneliti rata-rata juga begitu. Orang melakukan perubahan dari satu waktu ke waktu yang lain karena memang didapatkan ada kekuatan dari alasan yang ditemukan berikutnya yang ternyata lebih kuat daripada alasan sebelumnya. Oke, jadi bagaimana tadi penelitian itu dilakukan? Satu yang disebut dengan operation research, ya. Yang kedua dengan eksperimen. Jadi eksperimen itu dibagi dua, ada faktor eksperimen dengan faktor non eksperimen. Nah, apa yang diteliti? Apabila kita untuk menjawab pertanyaan ini, maka berarti kita ingin menjelaskan tentang objek dari penelitian. Ruang lingkup objek penelitian pendidikan adalah hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pendidikan. Tadi sudah dibahas, baik itu adalah belajar mengajar, bagaimana cara mencapai motivasi yang tinggi untuk belajar, bagaimana cara untuk tercapainya prestasi belajar yang tinggi, yang baik itu. Nah, kemudian juga terkait dengan kurikulum, terkait juga dengan siswa, guru, dan lain-lain. Tujuannya sebetulnya sama, yaitu bagaimana meningkatkan prestasi belajar. Bagaimana meningkatkan motivasi belajar. Itu kalau dalam dunia pendidikan itu tidak jauh dari hal itu. Sementara bagi dunia industri ya, adanya perluasan, adanya penelitian itu salah satunya diharapkan agar terjadinya ekspansi dari usahanya. Kemudian objeknya bisa menjadi beragam. Itu kalau kalian pernah membaca sebuah research, setiap 2 minggu sekali itu yang namanya Samsung selalu keluarkan produk baru handphone itu. Jadi kalau kalian handphonenya sudah 5 tahun yang lalu, itu jadulnya kebangetan itu. Entah berapa puluh kali handphone barunya sudah muncul. Itu akibat dari apa? Ya, akibat dari orang melakukan penelitian sehingga dia menemukan lagi hal yang baru, menemukan lagi hal yang baru, dan seterusnya. Nah, siapapun dalam bidang apapun, itu orang membutuhkan yang namanya penelitian. Sekali lagi, butuh penelitian. Bukankah kalian pun sebagai mahasiswa, kalau kalian mencoba untuk merefleksi diri kita sendiri, apakah yang sudah kita lakukan itu maksimal dalam pencapaian kita selama kuliah? Contoh. Kalau kita tidak pernah merefleksi diri, pasti kita tidak akan pernah menemukan mana kelemahan, mana kelebihan, mana yang sudah tercapai atau tidak. Yang lebih fatal adalah ketika orang merasa dirinya sudah cukup untuk tidak melakukan apapun. Nah, ini juga persoalan.
merasa diri sudah tidak perlu lagi menambah hal-hal yang perlu dilakukan. Ini nih keliru sekali. Jadi jangan sampai justru sikap adigung adiguna lah mencek bahasa Sunda nama. Itu menjadi faktor yang membuat kita tidak mau belajar lagi. Ya. Nah, di bukunya Muri Yusuf di bagian bab 1 dia menjelaskan tentang namanya manusia, ilmu, dan kebenaran. Kalian boleh lihat dalam bukunya itu, PDF-nya boleh dicek. Pembahasan tentang manusia, ilmu, dan kebenaran dia bagi menjadi 10. Ya. Ada tentang manusia makhluk sempurna namun terbatas, kemudian manusia mencari kebenaran, lalu yang ketiga hasrat ingin tahu, yang keempat manusia dan masalahnya, kemudian yang kelima apakah ilmu itu, kemudian yang keenam dua pendekatan dalam mencari kebenaran, yang ketujuh cara berpikir deduktif, kemudian cara berpikir induktif, dan cara berpikir keilmuan. Ini tolong nanti dibaca kembali tentang bab 1 di bukunya Muri Yusuf yang file PDF-nya sudah akan kirim kepada grup masing-masing. Kenapa ini penting untuk disampaikan pada kalian? Karena materi tentang dasar inilah yang kemudian melatari kenapa kita harus melakukan penelitian dan kenapa kita harus belajar tentang metode penelitian. Jadi jangan pikir bahwa kalian belajar metode penelitian saat kuliah sekarang itu hanya untuk kuliah tok gitu. No, nggak begitu. Bahwa ada dasar filosofis kenapa kita kemudian memang memerlukan penelitian dalam konteks tidak hanya di kampus atau tidak hanya belajar. Ya. Nah, pertanyaan pertama kita adalah sebetulnya siapa sih manusia itu? Itu pertanyaan yang mendasari dalam kitab ilmu mantik ya, yang disebut dengan ilmu logika itu. Mahwal insan al insanu hayawanun natik, itu kalimat yang memberikan penjelasan al insan hayawanun, semua hewan itu adalah manusia, tapi natikun. Nah, itu jadi ada yang umumnya tapi ada yang khususnya. Manusia itu adalah ciptaan Tuhan, manusia hidup, selalu berpikir, merasa, mencipta, dan juga dia berkarya. Nah, manusia itu dalam kesehariannya tumbuh dan berkembang serta mengembangkan diri sesuai dengan harkat, bakat, dan juga keberadaannya. Nah, manusia itu bertindak, bersikap, dan berperilaku dan menghidupkan diri sesuai dengan kelakuannya. Juga tergantung dari lingkungannya, di mana dia tumbuh dan di mana dia berkembang. Keadaan lingkungan yang bervariasi itu akan menuntut manusia untuk mengembangkan diri, menyesuaikan diri, dan berbuat lebih bijaksana, lebih selektif, juga lebih kreatif dalam menyikapinya. Nah, dalam keterbatasannya, ingat ya, manusia itu pasti makhluk terbatas. Dalam keterbatasannya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ada yang menyerah pada alam, ada juga yang mampu menyesuaikan diri, dan ada juga yang mampu menatap dengan bijak, menatap dengan arif, menyikapi dengan bijaksana dalam bagaimana caranya menghadapi tantangan perubahan yang datang silih berganti. Nah, tantangan demi tantangan itu datang pada kehidupan manusia. Jadi sebetulnya kenapa manusia itu bisa bertahan? Karena manusia berhadapan dengan banyaknya tantangan, banyaknya rintangan, banyaknya hambatan, banyaknya masalah yang ada dalam diri manusia. Karena manusia itu punya keterbatasan, maka manusia itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang give up, menyerah. Ya udah deh, capek saya mah, berhenti aja. Ya sudah, selesai. Kemudian ada yang juga melihat segala sesuatu dengan bijak. Bijak itu artinya dia melihat sesuatunya itu bisa dia hadapi, dia bisa kerjakan, dan dia bisa selesaikan masalahnya. Nah, manusia itu menyatakan dan mempertimbangkan, dia juga punya kehendak dan juga bisa memilih. Tapi ingat,
Gusti Allah lah yang tetap memutuskan. Ya. Nah, dalam hal berkehendak untuk melakukan sesuatu, kekuatan takdir apa keakuan itu maksudnya keegoan yang terdapat dalam diri manusia itu biasanya hadir menguasai manusia. Nah, dia mempunyai kemampuan untuk memilih apa yang dia kehendaki. Dia juga punya kemampuan untuk menemukan sesuatu yang ada selagi ada batas jangkauan panca inderanya. Dan manusia pada hakikatnya bebas dalam kodratnya terbatas di hadapan sang kholik. Jadi manusia itu tidak diketahui tentang kekurangannya, tapi dia dibatasi oleh Gusti Allah dalam hal ini keterbatasan yang dimiliki manusia. Kebayang kalau manusia tidak punya keterbatasan, jiwa sombongnya itu akan lebih hebat lagi ya daripada yang sekarang terjadi. Oke. Pembahasan berikutnya adalah bahwa ketika manusia itu punya kemampuan dalam menghadapi masalah, ini menariknya nih. Ada yang muncul yang terdapat dalam diri manusia yang dia itu manusia itu dipengaruhi oleh kemampuan, dipengaruhi oleh tingkat kemampuan, tingkat ilmu pengetahuan, juga dipengaruhi oleh keterampilan ataupun juga kecakapan yang dimilikinya. Dalam hal apa? Dalam hal bagaimana cara manusia mempersepsi dan memaknai masalah. Termasuk bagaimana memformulasikan masalah, termasuk dalam rangka merumuskan alternatif tindakan yang akan diambil, serta manusia itu bagaimana memilih dan menetapkan alternatif tindakan yang tepat. Ini bukan hal yang remeh-temeh nih. Jadi manusia itu punya kemampuan dalam menghadapi masalah. Tapi kemampuan dia dalam menghadapi masalah itu dipengaruhi oleh satu, tingkat kemampuannya, dua, ilmu pengetahuan yang dimilikinya, tiga, keterampilan yang dipunyainya, yang keempat, kecakapan yang dimilikinya. Karena keempat hal ini itu akan mempersepsi dan memaknai masalah. Yang minggu lalu akan pernah dijelaskan bahwa hidup manusia itu pada hakikatnya adalah bagaimana kita harus tetap positif dalam memaknai realitas. Kenapa? Karena dengan memahami realitas dengan positif, maka kita akan memformulasikan masalahnya juga dengan positif. Termasuk bagaimana merumuskan alternatif tindakan yang akan diambil, serta bagaimana memilih dan juga menetapkan tindakan yang tepat untuk dilaksanakan. Kalau orang tidak tahu masalahnya, dia tidak bisa merumuskan masalahnya, tidak bisa memformulasikan masalahnya. Mendina bahasa hukum itu tidak bisa mengkonstruksi hukum. Nah, itu kan repot. Ya. Nah, penalaran manusia yang tinggi, ini yang membedakan manusia dengan makhluk lain itu salah satunya adalah manusia memiliki daya nalar. Bukan nalar ngaleseng atau hafal, bukan di sini. Nalar itu artinya manusia bisa reasoning namanya. Reasoning itu dapat menyambungkan pemahaman dari apa yang dia tangkap dengan panca inderanya, kemudian dia bisa menerawang, merefleksi sehingga bisa mendapatkan apa yang dia bisa simpulkan dari realitas yang dia hadapi. Nah, penalaran manusia yang tinggi dan pemanfaatan pendekatan keilmuan ini dalam mencari kebenaran akan mendorong setiap individu mampu mengatasi masalah untuk manusia itu bisa menghadapi masalah itu dengan benar. Jadi akan simpulkan begini. Ada dua hal yang dapat manusia itu bisa mendorong mengatasi masalah. Satu, penalaran manusia yang tinggi. Yang kedua, pemanfaatan pendekatan keilmuan secara ilmiah. Dua hal ini dapat mendorong individu mengatasi masalah yang dihadapinya. Nah, kemampuan dan ilmu manusia tadi baru dapat arti kalau mereka itu mampu melakukan penelitian, mampu meriset sesuatu, mampu menelaah, mampu menggali, mengeksplorasi sesuatu itu dengan maksimal. Sehingga
mengerti dan mampu mendeskripsikan sesuatu dalam konteks yang sebenarnya. Jangan sampai ada orang yang ketika dia punya masalah, dia sendiri nggak bisa menjelaskan apa itu masalahnya. Karena masalah itu ada kriterianya. Masalah itu ada komponennya. Yang memang kita harus tahu, jangan sampai salah kaprah. Disebut masalah itu salah satunya adalah contoh. Ketika manusia itu berhadapan dengan antara aturan dengan pelaksanaan. Aturannya masuk jam 7, pelaksanaannya datangnya jam 8. Nah, itu masalah. Itu baru disebut masalah. Jangan ngomong begini. Ada biasa lagi di dia jam 8 dah. Padahal ini aturan itu tertulisnya jam 7. Ya kan salah jadinya. Gitu. Ya. Nah, terus kalau begitu, bagaimana kemudian manusia itu bisa memperkaya hasanah ilmu pengetahuan dengan teknologi dan juga pengetahuan yang dimilikinya? Dia akan bisa melakukan itu kalau manusia melakukan penelitian. Research, menemukan hal baru, kekurangan dari hal lama, dapatkan hal yang baru. Tapi sekali lagi, itu hanya bisa dilakukan bagi orang-orang yang memang memiliki minat yang tinggi untuk mau meriset sesuatu. Berarti kalau begitu Pak, Kang, apakah manusia yang tidak memiliki keinginan untuk melakukan penelitian, dia tidak akan menemukan hal baru? Sangat mungkin. Jadi jangan merasa cukup dengan apa yang sudah didapatkan hari ini dalam konteks keilmuan. Kenapa? Karena boleh jadi apa yang kita dapatkan sebetulnya masih seuprit dari sekian banyak dari apa yang seharusnya kita dapatkan, kita miliki, kita ketahui. Gitu. Nah, oke. Lalu, apa yang membuat manusia itu selalu ingin melakukan temuan baru atau dia ingin memecahkan masalah? Salah satunya adalah manusia punya sifat namanya curiosity. Tulisannya curiosity. Apa itu curiosity? Curiosity itu artinya rasa ingin tahu. Ini manusia itu punya penyakit, tapi ini positif sebenarnya. Rasa ingin tahu, penasaran. Penasaran, rasa ingin tahu yang dimiliki manusia. Mau budak ini namanya nyebutnya kepo, pengen tahu banget. Ya nggak apa-apa. Untuk hal-hal yang positif, kepo itu bagus. Kepo itu kan singkatan dari knowing everything particular object. Dari keinginan untuk mengetahui sesuatu hal yang ada di sekitar dia. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kalau manusia memang punya rasa ingin tahu yang tinggi, terus bagaimana caranya manusia itu bisa menyelidiki apa yang terdapat di dalam dirinya dan alam sekitar? Rasa ingin tahunya itu kan harus diarahkan nih. Nah, terus bagaimana untuk menyelidiki eh, apa apa yang terdapat dalam dirinya dan juga dari manusia yang lain? Nah, ingat, manusia itu makhluk yang berpikir. Tapi selain berpikir, manusia juga makhluk yang merasa. Selain merasa juga makhluk yang ketiga lagi, yang mengindra. Ingat ya, berpikir, merasa, dan mengindra. Itu adalah ciri manusia. Nah, jika manusia mendapatkan sesuatu yang di luar jangkauan yang tiga tadi, itulah sebetulnya keterbatasan manusia. Jadi manusia itu kalau misalkan dia tidak bisa memikirkan sesuatu yang bisa dipikirkan, tidak bisa merasakan sesuatu yang belum pernah bisa dirasakan, dan belum bisa mengindra apa yang belum dia indra sebelumnya, itulah sebetulnya keterbatasan manusia. Contoh, manusia itu dapat membuat pesawat terbang lebih cepat daripada suara. Tapi pesawat terbang tersebut dapat dirusak oleh angin yang datang secara mendadak. Itu kan di luar kuasa manusia. Dan tidak kuasa juga manusia meniadakan angin. Bagaimana meniadakan angin kok? Hal itu karena si angin tersebut ada dalam jangkauan indera, jangkauan pikiran dari manusia. Gitu. Nah, tapi luar biasanya manusia. Ini kita puji dulu lah manusia ya. Kita juga karena manusia gitu. Manusia itu pada prinsipnya tidak dapat menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tapi
dapat menciptakan kreasi baru, dapat menciptakan hal-hal yang modifikasi baru berdasarkan apa yang diciptakan oleh Tuhan. Ya Allah sendiri sudah menciptakan alam semesta, manusia memang tidak bisa menciptakan alam semesta, tetapi manusia bisa mengolah alam semesta ini menjadi sesuatu yang lebih baru, bermanfaat, dan juga dimanfaatkan oleh manusia. Manusia dengan kemampuan berpikirnya itu dapat menyelidiki dan mendaratkan manusia di bulan. Itu sudah terjadi. Menyelidiki planet Mars, Jupiter, Saturnus, atau planet-planet lainnya yang ada di luar jangkauan pikiran manusia. Tetapi kalau manusia masa lalu kan nggak kepikiran yang begitu. Seperti halnya dulu ketika zaman Nabi Muhammad SAW, beliau diperintahkan untuk melaksanakan Isra wal Mi'raj contohnya. Dengan keterbatasan manusia pada saat itu, orang hanya tahu nggak mungkin lah Muhammad itu berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa kemudian naik ke langit ketujuh bertemu dengan Tuhan, tapi sebelum subuh udah balik lagi katanya di Masjidil Haram. Nggak mungkin. Kejadian Isra Mi'raj itu kan menjadi batu ujian keimanan untuk orang-orang yang waktu itu baru masuk Islam. Ada yang kemudian keluar lagi dari Islam dan menjadi kafir, ada yang justru malah makin kuat keimanannya. Nah, untuk manusia masa lalu, mereka tidak kepikir tuh tentang hal begitu. Tapi kalau sekarang, sangat mungkin bisa. Ya. Nah, manusia juga dapat memikirkan tentang sebab-sebab terjadi suatu penyakit dan tahu bagaimana cara menyembuhkannya. Tetapi ada tetapinya, ya, bahwa manusia tidak dapat menciptakan atau menghidupkan kembali tumbuh-tumbuhan yang telah mati. Karena apa? Karena bukan tugas manusia juga untuk menghidupkan itu. Ya. Artinya manusia dengan segala keterbatasan ini muncul dari terbatasnya manusia karena manusia ciptaan Tuhan. Jadi harap diingat, kita semua itu punya keterbatasan. Jadi tidak ada yang perlu disombongkan sebetulnya. Apa yang harus disombongkan? Lah manusia juga punya keterbatasan. Nah, di samping itu, keterbatasan dalam pengembangan potensi yang dimiliki oleh manusia itu dengan dilakukannya proses berpikir dan bernalar dengan setinggi-tingginya. Jadi kalau ingin manusia itu memiliki karakteristik yang unggul, maka potensi berpikir dan potensi menalarnya jangan sampai dilupakan. Jadi jangan sampai ada istilah, emang semua mikir, ada hati-hati kalimat itu. Kalimat itu menunjukkan bahwa kita tuh sebetulnya sudah mau berhenti berhadapan dengan masalah. Karena kalau sudah berhenti dengan masalah di dunia, kamu akan hidup dengan masalah baru di kehidupan yang lain. Kan gitu benar. Ya. Jadi jangan mengubah takdir posisi hari ini masih hidup tapi eh, sudah ingin melakukan hal-hal di luar kehidupan. Banyak tokoh-tokoh yang ada dalam kehidupan masa lalu yang menjadikan manusia itu dengan segala keunggulannya, dengan potensi berpikirnya, potensi bernalarnya, itu dihadapkan pada suasana dan situasi yang pelik gitu. Kalau kalian pernah membaca atau melihat sejarah ya, mendengar sejarah masa lalu, itu ada satu tokoh namanya Kopernikus. Kopernikus itu dia punya dorongan yang kuat menggunakan kemampuan berpikirnya, kemudian dia mencoba untuk membuktikan sesuatu yang baru pada saat dia hidup waktu itu. Dia itu meragukan tentang kebenaran konsep bahwa matahari itu mengitari bumi. Karena pada waktu itu di gereja di abad pertengahan itu sekitar abad ke-14 ya, itu punya keyakinan bahwa dogma gereja dalam hal ilmu pengetahuan mengatakan bahwa yang namanya matahari itu memutari bumi. Karena bumi dianggap sebagai pusat peredaran tata surya. Tapi kemudian pendapat ini hanya dapat dibatalkan dengan
menyalahkan pendapat lain. Tapi ternyata itu tidak berarti. Karena ternyata ketika Kopernikus itu mengeluarkan buku yang diterbitkan dari hasil penelitiannya bahwa bumi itu bersifat tidak bersifat tetap, tapi bumi itu berputar. Itu sudah terjadi sejak masa lalu gitu. Nah, tapi dia belum dapat meyakinkan masyarakat yang setelah bertahun-tahun dia katakan itu. Karena apa? Ya keterbatasan teknologi waktu itu juga kan. Ya. Masyarakat tidak bisa menerima konsep baru ataupun juga pemahaman baru itu dalam waktu yang singkat. Tapi dia harus membuktikannya menunggu proses waktu yang sedang berjalan. Baru kemudian, tahun 1600-an, kalau kalian pernah mendengar kisah Galileo Galilei, itu ketika zaman Kopernikus, dia hanya berteori saja gitu bahwa bumi itu sebagai pusat peredaran matahari itu salah, yang benar adalah matahari sebagai pusat peredaran. Dia ceritakan tuh, dia bikin buku, dia lakukan riset, tapi risetnya belum ngapa-ngapain. Begitu tahun 1600-an Galileo Galilei menemukan teleskop, nah di sini baru yang dapat digunakan untuk mengamati planet-planet yang di angkasa, teori yang disusun oleh Kopernikus tadi mulai mendapatkan perhatian. Karena apa? Teori orang-orang angkot. kayaknya lagi jalan. Ricky, mana Ricky? Coba di mute dulu deh. Di mute dulu, di mute. Oke. Nah, artinya pendapat Kopernikus yang awalnya tidak menjadi bahan perhatian, tapi setelah adanya ditemukan teknologi, yaitu berupa teleskop, justru mendapatkan perhatian bahwa ternyata pendapat Galileo ini menguatkan pendapat Kopernikus. Nah, dari ilmu pengetahuan ini itu kemudian juga berkembang dalam hal-hal yang sifatnya lebih luas. Seperti di sini disebutkan nih di dalam bukunya Muri Yusuf ya. Banyak juga tokoh lain yang dengan temuan barunya berawal dari dorongan rasa ingin tahu yang kuat tentang sesuatu. Lalu rasa ingin tahu itu diwujudkan dengan kerja keras, dengan berlandaskan pada pendekatan keilmuan. Seperti Joseph Priestley, dia menemukan oksigen yang merupakan dasar munculnya Lavoisier. Kemudian Henry Cavendish menemukan hidrogen. Roentgen itu menemukan sinar X. Columbus menemukan benua Amerika. Lalu Robert Koch menemukan penyebab penyakit tuberkulosis. Ini kalau dilihat dari aktivitas peneliti-peneliti barat. Belum kalau kita lihat dari peneliti-peneliti, kalau bahasa kita cendekiawan muslim kita yang di abad setelah abad ke pertengahan itu melakukan banyak riset dan ternyata banyak sekali temuan-temuan penelitiannya yang dijadikan sebagai pegangan, bahkan menjadi pelopor untuk hal-hal tertentu seperti pembuatan lensa kamera kacamata dengan adanya cembung dengan lengkung itu ternyata dimulai dari temuan cendekiawan muslim ya. Nah, rasa ingin tahu dan mau menyelidiki sesuatu itu sebetulnya sudah ada sejak dini. Kalau kita lihat bayi atau adik kita lah yang masih kecil, coba dilihat. Dia begitu penasaran kalau sesuatunya belum dia tangkap, belum dia bisa makan, dan lain-lain. Nah, tumbuh dan berkembang yang namanya rasa ingin tahu dan juga usaha untuk menyelidiki itu berdasarkan pola pertumbuhan dari masing-masing sesuai dengan tugas perkembangannya. Maka ketika kalian sekarang sedang kuliah di S1, tugas kalian adalah bagaimana pengetahuan kalian bertambah, pengetahuan kalian meningkat, keterampilan kalian juga naik. Dengan cara apa? Banyak belajar, banyak baca, dan yang paling penting adalah selalu melakukan usaha-usaha untuk riset. Nanti kan kalian semester 6 mau masuk semester 7,
itu harus bikin yang namanya proposal skripsi. Berarti dengan itu, kalian dimungkinkan untuk bisa melakukan penelitian dari mulai sekarang. Harus punya rasa penasaran gitu. Contoh. Saya heran itu ada sebuah sekolah, guru PAI-nya itu padahal lulusan S2, tapi kok ngajarnya gitu-gitu aja ya. Kayaknya nggak bagus tuh. Nah, dari situ kan mulai muncul masalah. Kenapa ya? Padahal gurunya itu pendidikannya tinggi, tapi ngajarnya kok seperti itu. Seperti itu gimana? Anak-anak tidak pada respon, bahkan mungkin banyak yang tidak puas dengan mengajar guru tadi. Gurunya monoton dan lain-lain. Maka yang dilakukan oleh kita sebagai peneliti bertanya kepada siswa, kalau kamu berharap gurunya kayak gimana? Begini. Anaknya kan ngomong tuh. Sampai akhirnya kamu menemukan solusi. Oh, berarti si guru itu harus meningkatkan kemampuan dalam bidang ini. Itu saja yang sederhana, kamu bisa lakukan sebetulnya. Kalau kamu di pesantren, dia di pesantren contohnya. Coba lihat oleh kamu. Berapa orang dari yang di pesantren itu yang punya kebiasaan baik, yang beda dengan orang lain. Contoh, apakah ketika orang belajar, dia suka membaca doa dulu sebelum mulai? Karena ada temannya di pinggirnya tuh nggak baca doa dulu. Coba kamu telaah dalam waktu 1 bulan saja. Apakah perilakunya tersebut berdampak terhadap kemampuan dia dalam menguasai ilmu atau tidak? Itu bisa dilakukan. Hal-hal sederhana, bukan sesuatu yang apa, yang perlu dikhawatirkan. Sederhana sekali. Kalau yang sederhana aja kamu bisa lakukan, apalagi yang besar. Contoh, kalau misalkan kamu pengen tahu, selama setiap hari kamu meningkatkan kemampuan kamu dalam hal kemampuan membaca, kemampuan mengerjakan tugas, membuat artikel, atau membuat tulisan dan lain-lain. Kalau kamu nggak pernah mengukur tingkat kemampuan kamu, maka kamu tidak akan pernah tahu apakah kamu meningkat atau tidak. Makanya cara satu-satunya untuk bisa mengukur kemampuan diri kita adalah kitanya harus sendiri yang memiliki ukuran untuk bagaimana mengukur kemampuan kita sendiri. Itulah sebabnya maka yang perlu dilakukan dalam hal ini adalah sikap yang benar terhadap ilmu pengetahuan. Jadi sebenarnya penelitian itu adalah bagaimana penghayatan dan penghargaan kita terhadap ilmu pengetahuan. Semakin tinggi tingkat penghargaan kita kepada ilmu pengetahuan, maka kita akan merespon penelitian ini sebagai suatu kepentingan dan kebutuhan kita sendiri. Ilmu pengetahuan tidak akan berkembang ketika manusia berhenti melakukan penelitian. Para ulama, para mujtahid itu akan juga tidak menghasilkan karya-karya ketika dia tidak melakukan riset mendalam. Sementara pengetahuan terus bertambah, ilmu pengetahuan terus bertambah, impact juga terus bertambah, teknologi makin canggih. Kalau manusianya tidak melakukan adaptasi dan penelitian terhadap kemungkinan di masa yang akan datang, maka dia tidak akan menemukan solusi ketika dia berhadapan dengan masalah di waktu ketika dia hidup. Oke, untuk tema tentang kegiatan penelitian ini mungkin ada yang mau didiskusikan, silahkan. Ada? Silakan. Oke, nanti kalian dalam buku yang tadi disebutkan, tolong pelajari tentang pendekatan ilmiah, pendekatan non ilmiah, juga tentang bagaimana cara mendapatkan ilmu pengetahuan, bagaimana juga tentang cara berpikir deduktif dan induktif. Ini juga perlu dilakukan. Ya. Kang izin bertanya. Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Abdi Jamal Akbar dari PAI 52. Ya. Izin bertanya soal penelitian, metode untuk meneliti.
Nah, ketika kita membuat karya ilmiah, lalu kita dengan menggunakan penelitian, eh, eh, apa namanya, penelitian apa sih yang cocok untuk digunakan ketika kita membuat karya ilmiah. Khususnya kita kan sering membuat makalah tuh Kang. Ya, ya. Ini harusnya Afriza pakai headset nih biar suaranya luarnya nggak masuk nih, jangan sampai nggak pakai headset. Oke, menjawab ya. Pertama, penelitian yang tepat itu tentu harus dilihat dari sebetulnya penelitian itu jenisnya apa saja. Jenis-jenis penelitian. Tentu ini juga harus dikaji lebih lanjut dalam materi tentang jenis-jenis penelitian. Dilihat dari sisi tujuan, dilihat dari sisi waktu, dilihat dari sisi eh, tempat, dilihat dari sisi eh, sebetulnya itu dari sisi ruang lingkup, kemudian dilihat dari sisi murni atau tidak murni. Jadi apakah ini pure science or not pure science? Ini juga menjadi penting untuk ditelaah. Nah, kalau untuk makalah yang kalian lakukan, itu sebetulnya tergantung juga apakah penelitian yang dilakukan apa tulisannya itu hanya sebatas deskripsi biasa gitu, berarti hanya kata-kata saja, berarti itu sifatnya hanya kualitatif. Kualitatifnya maksudnya tinjauan kepustakaan. Kalau memang ternyata penelitiannya itu ke lapangan, dari lapangan kemudian kalian menyebarkan angket, dari angket itu nanti ketemu ada angka-angka yang diolah, berarti penelitian kamu mengarah pada penelitian jenis kuantitatif. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau yang sekarang banyak dilakukan karena untuk artikel makalah-makalah kamu di kelas, itu rata-ratanya pendekatannya kualitatif. Gitu. Itu siapa? Tadi Afrizal ya. Ada lagi? Izin bertanya, Kang. Siapa nih? Santi, Kang. Oke, Santi, gimana? Terkait penelitian itu kan ada yang kuantitatif sama kualitatif ya, Kang. Ya. Nah, untuk penelitian skripsi sarjana sendiri, misalnya di tingkat S1, itu memungkinkan tidak kalau misalkan kita membuat kualitatif atau lebih baik ambil kuantitatif aja, Kang, gimana? Mau kualitatif mau kuantitatif itu dua-duanya bisa dilakukan, bisa memilih salah satunya gitu. Dan itu memang digunakan untuk skripsi. Nah, sebetulnya kita kan belum masuk ke hal-hal yang mendalam ya dari apa yang akan kita jelaskan. Ini masih sangat dangkal, masih awal lah. Makanya coba buku-buku yang diwajibkan kalian baca itu tolong dipelajari betul ya. Tolong sekali lagi pelajari betul karena itu menjadi tangga-tangga berikutnya untuk memahami apa yang barusan disebutkan. Jadi kalau ditanya, Kang, untuk penelitian skripsi saya pakai kuantitatif mau kualitatif. Justru pilihan itu sebetulnya yang mau diberikan, mau kuanti mau kuali, mana. Tapi sekali lagi, jangan karena ketidaksukaan pada angka-angka dan ngitung-ngitung, maka kamu jadi tidak mau kuantitatif. Itu juga keliru. Ya. Karena setiap penelitian itu ada plusnya, ada minusnya. Maksudnya ada keunggulannya, ada juga kelemahannya. Itu aja kok sebenarnya. Tapi untuk skripsi, salah satu dari dua itu bisa dipakai. Karena memang pendekatannya tiga sebetulnya. Kuantitatif, kualitatif, dan mixed method. Makanya di bukunya Muri Yusuf itu dijelaskan semuanya detail. Dan kita baru melangkah pada tahapan-tahapan yang sifatnya sederhana. Masih tentang teori penelitian orang begitu, ya. Karena nanti pembahasan lebih lanjutnya kalian lagi nanti yang akan menggalinya lewat diskusi kelompok dan penggalian informasi dengan melihat bagaimana referensi-referensi itu bicara tentang hal tersebut. Oke, ada yang lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu 1 jam ini. Tadi pembahasan, sekarang sudah pukul
17.29. Ditunggu saja nanti malam, akan kirim di grup. Mudah-mudahan selesai, karena kemarin masih dalam tahap revisi. Mudah-mudahan sekarang sudah selesai. Nanti kuotanya bisa dikirim ke grupnya. Ya. Oke, demikian. Mohon nanti untuk PAI 1 dan PAI 2 yang tidak hadir dan hadirnya tolong diabsen di Excel. Excelnya tidak usah dikirimkan ke Akang, kamu simpan aja. Kamu tinggal checklist aja, yang hadir kasih angka 1, yang tidak hadir angka 0 gitu. Ya. Oke, Gina dan siapa di kelas PAI satunya siapa? PAI 1 teh gini ya. PAI 2-nya Santi, Kang. Santi, Kang. nanti ya. Nah, tolong dibantu untuk bisa dilakukan pengecekan langsung. Ini kan daftar hadirnya sudah ada ya, tinggal di copy aja nih. Ya. Baik, Kang. Oke. Sebetulnya sebelumnya terima kasih atas waktu yang kalian sudah luangkan. Insya Allah minggu depan semoga Allah mengizinkan kita bisa bertemu secara tatap muka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.